Jumpa lagi dengan Mem Kristi dalam pelajaran matematika. Dan untuk pertemuan saat ini, kita akan membahas materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Oke, sekarang kita akan masuk pada operasi hitung yang pertama, yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat. Untuk bagian pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan dua bilangan bulat dengan tanda yang sama. Nah, anak-anak, jika ada bilangan bulat positif, dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah positif. Kemudian, jika ada bilangan bulat negatif, dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa jika ada dua bilangan bulat dengan tanda yang sama dijumlahkan, maka tandanya tidak berubah atau tetap seperti tanda pada angka yang ada di soal. Kemudian, angkanya dijumlahkan. Untuk lebih memahaminya, mari perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh pertama, 15 ditambah 21. Di sini kita lihat bahwa 15 dan 21 keduanya tandanya adalah positif. Nah, berdasarkan penjelasan Mem yang sebelumnya bahwa bilangan bulat positif, jika dijumlahkan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah positif. Jadi, 15 ditambah 21 hasilnya adalah positif 36. Selanjutnya contoh kedua. Negatif 9 ditambah negatif 7. Di sini kita melihat bahwa negatif 9 dan negatif 7 keduanya memiliki tanda sama, yaitu negatif. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk hasil penjumlahan negatif 9 dan negatif 7, tandanya pasti negatif. Selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan 9 dan 7. 9 ditambah 7, hasilnya 16. Maka, negatif 9 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 16. Contoh yang ketiga. Negatif 12 ditambah negatif 23. Seperti contoh sebelumnya, ini tandanya sama negatif. Jadi untuk hasilnya pasti bertandanya negatif. Angkanya kita jumlahkan 12 ditambah 23. Jadi hasilnya negatif 35. Begitu juga dengan contoh yang keempat. Kita lihat negatif 41 ditambah negatif 16. Tandanya sama, keduanya adalah negatif, maka untuk hasilnya tandanya negatif, angkanya dijumlahkan 41 ditambah 16, 57. Jadi untuk negatif 41 ditambah negatif 16, hasilnya adalah negatif 57. Oke, kita lanjut pada bagian yang kedua, pada operasi penjumlahan, yaitu penjumlahan bilangan bulat dengan tanda berbeda. Baik positif ditambah dengan negatif, atau negatif ditambah dengan positif. Nah, anak-anak, jika ada dua bilangan bulat dengan tanda berbeda dijumlahkan, maka tandanya
mengikuti tanda pada angka yang lebih besar. Kemudian angkanya dikurangkan, yakni yang besar dikurangi dengan yang kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. 9 ditambah negatif 3. Di sini kita melihat bahwa angka yang lebih besar adalah 9. Dan 9 tandanya adalah positif. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa untuk penjumlahan bilangan bulat dengan tanda berbeda, hasilnya untuk tanda mengikuti tanda pada angka yang lebih besar. Maka 9 ditambah negatif 3 hasilnya pasti positif. Kemudian kita tinggal menentukan hasil pengurangan dari 9 kurang 3. 9 dikurangi 3 hasilnya adalah 6. Jadi untuk soal 9 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Contoh yang lain, negatif 4 ditambah 7. Di sini kita lihat bahwa angka yang lebih besar adalah 7 dan tandanya juga adalah positif. Maka untuk hasil penjumlahan kedua bilangan ini, hasilnya pasti tandanya positif. Karena angka yang lebih besar tandanya positif. Kemudian kita tinggal mengurangkan angkanya, 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Jadi negatif 4 ditambah 7, hasilnya positif 3. Contoh berikutnya, 17 ditambah negatif 25. Nah, kita lihat bahwa angka yang lebih besar adalah 25, tandanya negatif. Maka untuk hasil penjumlahan kedua bilangan ini, tandanya pasti negatif. Selanjutnya, kita tinggal mengurangkan angkanya. Angka yang besar dikurang yang kecil. Jadi 25 dikurangi 17, hasilnya 8. Maka 17 ditambah negatif 25 adalah negatif 8. Ya, satu contoh lagi supaya anak-anak bisa lebih memahami. Contoh yang keempat, negatif 36 ditambah 19. Kita lingkari dulu angka yang lebih besar, yaitu 36, tandanya negatif. Berarti untuk hasilnya, tandanya adalah negatif. Kemudian kita kurangkan 36 dikurangi 19, hasilnya 17. Maka negatif 36 ditambah 19, hasilnya adalah negatif 17. Oke, anak-anak, demikian untuk operasi penjumlahan. Sekarang kita masuk pada operasi hitung yang kedua, yaitu operasi pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk menyelesaikan soal pengurangan bilangan bulat, maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami atau perlu untuk kita perhatikan. Di antaranya anak-anak, untuk menentukan hasil pengurangan bilangan bulat agar lebih memudahkan bagi kita, sebaiknya diubah ke operasi penjumlahan. Selanjutnya, ketika operasinya sudah diubah ke operasi penjumlahan, maka angka setelah operasi penjumlahan kita ubah dengan lawan dari angka tersebut. Nah, kemudian jika operasinya sudah berbentuk operasi penjumlahan, maka seterusnya dapat kita selesaikan dengan mengikuti aturan penjumlahan bilangan bulat. Untuk lebih memahaminya, anak-anak perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, negatif 7 dikurangi negatif 2. Jadi langkah pertama, kita ubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Namun anak-anak ingat, untuk angka yang ada di depan tidak berubah. Jadi angka yang di depan tetap.
negatif 7 tetap negatif 7. Operasi pengurangan kita ubah ke operasi penjumlahan. Setelah diubah ke operasi penjumlahan, angka selanjutnya yakni negatif 2 kita ubah dengan lawan dari negatif 2. Lawan dari negatif 2 adalah 2. Jadi anak-anak, negatif 7 dikurangi negatif 2, bentuknya sama dengan negatif 7 ditambah 2. Karena ini sudah berbentuk operasi penjumlahan, berarti sekarang kita menggunakan aturan dalam operasi penjumlahan. Berdasarkan aturan pada operasi penjumlahan, jika ada dua bilangan bulat dengan tanda berbeda dijumlahkan, maka untuk hasilnya tandanya mengikuti tanda pada angka yang lebih besar. Kemudian angkanya dikurangkan. Sehingga negatif 7 ditambah 2, angka yang lebih besar adalah 7, tandanya negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian angkanya kita kurangkan, angka yang besar 7 dikurangi 2, hasilnya 5. Sehingga negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Untuk lebih memahami, memberikan juga contoh yang lain ya. Contoh yang kedua. Negatif 28 kurang 39. Berdasarkan penjelasan mem sebelumnya, untuk memudahkan kita ubah ke operasi penjumlahan. Angka yang di depan tetap negatif 28. Operasi kurang kita ubah jadi tambah. Dan 39 kita ubah dengan lawannya yaitu negatif 39. Sehingga negatif 28 kurang 39 bentuknya dapat ditulis negatif 28 ditambah negatif 39. Karena ini bentuknya sudah dalam bentuk operasi penjumlahan, maka untuk menentukan hasilnya, sekali lagi kita menggunakan aturan operasi penjumlahan untuk penjumlahan dua bilangan bulat dengan tanda yang sama. Di mana aturannya adalah jika ada dua bilangan bulat dengan tanda yang sama dijumlahkan, maka tandanya tidak berubah atau tetap. Kemudian angkanya dijumlahkan. Sehingga untuk soal ini negatif 28 ditambah negatif 39, hasilnya negatif 67. Oke, selanjutnya contoh terakhir untuk operasi pengurangan. 32 dikurang negatif 40. Jadi kita ubah dulu ke operasi penjumlahan, dan negatif 40 kita ubah dengan lawannya. Lawannya negatif 40 adalah 40. Sehingga untuk soal ini 32 kurang negatif 40 bentuknya sama dengan 32 ditambah 40. Hasilnya adalah 72. Nah, anak-anak, itu untuk operasi pengurangan. Sekarang kita lanjut pada operasi hitung yang berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, di sini Mem akan jelaskan sekalian karena aturannya sama untuk perkalian dan pembagian. Di mana jika ada bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah positif. Dan jika ada bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya juga adalah positif. Hal ini juga berlaku sama dengan operasi pembagian, di mana
Jika ada bilangan bulat positif, dibahagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah positif. Dan jika ada bilangan bulat negatif, dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya juga adalah positif. Berarti anak-anak dapat disimpulkan bahwa untuk dua bilangan bulat yang tandanya sama, bila dikalikan atau dibagi, hasilnya adalah positif. Jadi, untuk dua bilangan bulat yang tandanya sama, baik positif dengan positif atau negatif dengan negatif, bila kita kali atau kita bagi, hasilnya adalah positif. Selanjutnya, jika ada bilangan bulat berbeda tanda, negatif dikali dengan positif, hasilnya adalah negatif. Begitupun sebaliknya, positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Begitu juga berlaku pada operasi pembagian. Jika ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, atau sebaliknya, bilangan bulat positif dibahagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti kesimpulannya adalah jika ada dua bilangan bulat yang berbeda tanda atau tandanya berbeda, bila dikalikan atau dibagi, hasilnya adalah negatif. Jadi, jika ada dua bilangan bulat yang berbeda tanda, bila kita kalikan atau kita bagi, hasilnya adalah negatif. Nah, baiklah anak-anak, agar kalian bisa lebih memahaminya, memberikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, perkalian antara bilangan bulat positif dengan positif. Contoh yang kedua, perkalian antara bilangan bulat negatif dengan negatif. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa apabila dua bilangan bulat dengan tanda yang sama dikalikan hasilnya adalah positif. Jadi anak-anak harus ingat itu. Maka untuk soal yang pertama, 11 dikali 11, hasilnya adalah positif 143. Contoh yang kedua, negatif 7 dikali negatif 9. Tandanya sama, dua-dua negatif. Ingat, jika tandanya sama, berarti hasilnya positif. Sehingga ini tinggal kita kalikan saja. 7 dikali 9, 63. Jadi negatif 7 dikali negatif 9, hasilnya adalah 63. Contoh ketiga, negatif 5 dikali 24. Contoh keempat, 21 dibahagi negatif 3. Contoh kelima, negatif 108 dibahagi 9. Anak-anak, untuk contoh ketiga, keempat, dan kelima, ini adalah contoh perkalian dan pembagian untuk dua bilangan bulat yang tandanya berbeda. Jadi anak-anak harus ingat, kalau tandanya berbeda, hasilnya tandanya negatif. Ya, angkanya kita kali atau kita bahagi, tetapi hasilnya negatif. Contoh yang ketiga, negatif 5 dikali 24. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. 5 dikali 24, hasilnya 120. Jadi negatif 5 kali 24 sama dengan negatif 120. Contoh keempat, positif 21 dibahagi dengan negatif 3. Jadi tandanya berbeda, berarti untuk hasilnya tandanya adalah negatif. Kita tinggal bagi, 21 dibahagi 3, 7. Maka 21 bahagi negatif 3, hasilnya adalah negatif 7. Contoh terakhir, negatif 108 dibahagi 9. Jadi sama dengan contoh keempat, tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. 108 dibagi 9, 12. Jadi negatif 108 dibagi 9, hasilnya negatif 12.
Ya, anak-anak demikian untuk materi pada saat ini tentang operasi hitung bilangan bulat. Mem harap anak-anak bisa memahaminya sehingga nantinya anak-anak bisa menyelesaikan soal-soal latihan yang akan diberikan. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.